luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sore hari ini kita berjumpa kembali pemirsa dalam program Ceria SD bersama dengan SD Lab School UNES. Wow, luar biasa, ramai sekali di studio pemirsa. Dan sore hari ini kami akan menyajikan tampilan-tampilan yang akan disajikan oleh adik-adik dari SD Lab School Universitas Negeri Semarang. Tapi kira-kira apa hubungannya, bagaimana kemudian sejarahnya, dan apa saja kegiatannya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Untuk itu saya sudah bersama dengan Ibu Pengelola Lab School UNES, begitu SD Lab School UNES tepatnya, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak-Bapak Guru yang senantiasa mengajarkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa di SD Lab School UNES. Mari kita kenalan satu persatu ya. Sudah siap? Ini paling yang di depan sudah pada kenal ya? Sudah ya? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Boleh dipakai mic-nya Bu? Ini adalah beliau bersama dengan Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Betul ya Bu ya? Selamat sore semuanya. Kita berjumpa dengan SD Lab School UNES. Betul. Nah, beliau ini adalah Ibu Pengelola Lab School UNES, begitu ya Bu ya. Dan di sebelah beliau, ini Bapak Kepala Sekolah ya. Masih muda udah berani jadi Kepala Sekolah ya Pak ya. Waduh, ini nggak ngajak-ngajak gitu ya. Beliau adalah Pak Muklas, Kepala Sekolah SD Lab School UNES, betul ya Pak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Dan juga ada yang sebelah ini, beliau adalah Pak Budi. Pak Budi mengampu untuk gamelan ya. Baik, boleh pakai mic-nya Pak Muklas begitu. Gamelan. Dan sebelahnya lagi Bapak siapa Pak? Pak Suryoto mengampu apa Pak? Oh, pelatih karawitan. Baik, kita akan ngobrol dulu nih ya. Ngobrol sedikit Bu, kalau boleh diceritakan. Ini kan Lab School UNES. Kalau udah dengar UNES aja itu berarti Universitas Negeri Semarang begitu ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana sejarahnya kemudian terbentuk Bu? Terima kasih. Jadi sejarahnya pada tahun 2008 masyarakat tentunya memimpikan sekolah yang bertaraf internasional, maksudnya menggunakan kurikulum nasional dan bertaraf internasional dan tidak lupa dengan budaya. Oh, jadi penggabungan begitu iya, ya? penggabungan. Jadi karakter itu kita utamakan. Sehingga dari Bapak Rektor mengeluarkan SK Rektor untuk pendirian sekolah Lab School UNES. Tentunya tidak hanya SD, jadi Bapak Rektor mengembangkan dari PAUD yang terdiri dari kelompok bermain, kemudian TK dan SD. Dari SK Rektor, kemudian juga ada izin operasional dari Dinas Pendidikan. Pada tahun 2008 murid kita baru 40 dan dibagi menjadi 2 rombel dengan 7 guru, tetapi dengan bertambahnya waktu, kepercayaan masyarakat pada SD Lab School UNES dan Lab School, sehingga murid bertambah dan kegiatan-kegiatannya juga selalu kita ekspresikan dalam bentuk kegiatan tari, kemudian juga olimpiade dan sebagainya. Awalnya SD Lab School UNES itu ada di Kelut, jadi dulu bekas Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian pada tahun 2012 alhamdulillah SD Lab School UNES dibangunkan gedung yang baru di Pegandan. Jadi baik. Yang dulu bekas Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya. Jadi memang sebetulnya betul-betul erat kaitannya, namanya juga UNES. Ini kalau kampus ada di sekarang Gunung Pati sana. Nah, ini di Pegandan SD-nya begitu ya. Mungkin nanti ada SMP-nya, ada SMA-nya Bu. Bisa ya Bu ya. Mohon doanya. Baik. Saya kemudian ke Pak Kepala Sekolah nih, Pak Muklas nih ya. Baik. Pak Muklas, apa sebetulnya visi dan misi dari SD Lab School UNES ini? Ya, terima kasih. Untuk visi Lab School, karena tadi berada dari sejarah itu Pak Rektor menghendaki sekolah yang internasional dan berbasis budaya, maka visinya juga 1 religius, 2 berkarakter, 3 berwawasan konservasi, iya, yang terakhir yang keempat itu adalah unggul dalam prestasi. Wah, luar biasa, jadi komplit ya SD-nya ya. Tepuk tangan boleh dong untuk SD Lab School UNES. Jadi orang tua yang sekarang masih berpikir di mana ya mau nyekolahin anak,
Waduh, pilihannya udah jelas ya, SD Lab School UNES begitu ya. Dan ini yang menarik adalah karena anak-anak SD kemudian diajari untuk bagaimana cara berkonservasi gitu ya. Konservasi baik itu lingkungan, alam dan juga budaya tentu saja kalau UNES begitu ya Pak ya. Ini cara ngajarinya gimana Pak Muklas? Bisa Pak adik-adik kecil itu diajarin gitu? Iya, bisa. Salah satunya itu dengan kegiatan setiap hari Rabu setelah istirahat pertama kita itu ada berburu sampah salah satunya. Oh, berburu sampah. Berburu sampah. Baik. Itu ketika anak mendengarkan alarm itu dengan otomatis anak-anak berserta tamu dan semua warga Lab School mencari sampah ya. Wajib mencari sampah. Jadi kalau biasanya berburu harta karun, dia berburu sampah ya demi kebersihan. Waduh, jadi ini putra-putri bapak ibu yang sekolah di Lab School udah pinter ya. Kalau di rumah mamanya pasang alarm ting ting ting, wah ini bersihin ini, bersihin rumah gitu ya mungkin ya. Ngajarinnya mudah ya Bu Rini ya. Baik. Kemudian nih selain pendidikan yang tentu saja akademiknya unggul di dalam bidang akademik tentu saja begitu ya. Kegiatan ekstranya seperti apa sih Pak? Ekstranya banyak ya, banyak sekali. Salah satunya ada bahasa Inggris ya. Terus komputer, pramuka itu ekstra wajibnya, gamelan juga ekstra wajib. Nah itu mulai dari kelas berapa Pak? Kalau SD kan 1 sampai 6 begitu. Nah kalau kelas 1 terlalu kecil kah untuk itu ekstra atau sudah wajib ikut? Ada yang sudah wajib ya. Untuk kelas 3 itu wajib di gamelan. Baik. Ya, itu yang untuk kelas 6 memang sudah tidak ikut ekstra karena dia fokus ujian. Oh baik, jadi memang kegiatannya positif sekali selain tentu saja belajar di bidang akademik dan kemudian belajar di luar akademik dengan ekstrakurikuler. Saya bergeser dulu ke Pak Budi dan juga Pak Srioto. Baik, Pak, mengajari putra-putri gamelan ini kalau misalnya usia dewasa begitu ya, misalnya SMP atau SMA ke atas mungkin kan sudah mudah begitu, tapi dengan anak-anak yang masih pengen bermain begitu ya, yang masih istilahnya mungkin juga kalau dikatakan usil sebetulnya enggak ya Bu ya, tapi kalau anak tuh aktif begitu ya, aktif begitu. Seperti apa Pak caranya, polanya begitu? Terima kasih. Tadi sudah disampaikan pimpinan sekolah, gamelan itu ekstra wajibnya kelas 3. 3 ke atas ya Pak ya? Dari kelas 3 itu semua harus ikut. Dan kemudian kalau di acara gamelan atau karawitan, semua anak harus nyoba untuk memukul gamelan. Jadi tidak ada anak yang tidak kebagian tidak nutuk gamelan. Harus nutuk semua Pak? Iya. Tapi memang jumlah kita dibagi karena yang bisa kita mainkan itu hanya 12. Maka setiap kali tampil hanya 12 anak. Oh baik, ganti-gantian jadi ya Pak ya. Baik. Tapi semua anak harus mencoba memukul apa yang disenangi. Oh pilih sendiri berarti Pak? Pilih sendiri semula. Baik. Nanti dalam perkembangan itu karena kami punya pelatih istimewa, ini saya katakan Pak Sri ini pelatih istimewa. Luar biasa kalau ya Pak ya. Saya sebutkan saya sendiri belajar dari beliau, ini adalah guru besar. Oh baik, nanti akan kita lanjutkan kembali, saya akan ngobrol dengan Pak Sis langsung. Sekarang kita akan lihat teman kita yang akan, ini storytelling ya Bu ya. Waduh, ini pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih Bu? Bahasa Inggris, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Laiske, orang Semarang ngomong laiske, mudeng orang. Langsung aja kalau begitu kita tepuk tangan untuk ada yang storytelling dari SD Lab School UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayu Maitri. Saya putri ketiga dari Bapak Darman Aryo Pranoto. Saya bersekolah di SD Lab School UNES. I'm gonna tell you a story about the ant and the grasshopper. This is the grasshopper and this is the ant. So, the ant and the grasshopper. In a field one summer day, a grasshopper was chirping and singing. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. An ant passed by carrying an ear of corn to the nest. Why don't you come and chirp with me? Said the grasshopper. Instead of working hard that way, I'm helping to collect some food for the winter, said the ant. And I recommend you to do the same.
Why bother about winter? We have a lot of food at present. The ant went on and continued working. When the winter came, the grasshopper had no food and found himself cold and very hungry. Meanwhile, the ant enjoyed the corn and grain from the stores that he had collected in his house. The grasshopper learned that it was best to prepare for the days of necessity. Jadi teman-teman, intisari cerita yang berjudul Semut dan Belalang ini adalah pada suatu hari, seekor semut dan seekor belalang bertemu. Mereka bercakap-cakap. Si semut menasihati si belalang agar bekerja keras untuk mencari makanan untuk musim dingin. Tetapi si belalang tidak mau mendengarkan. Sehingga pada saat musim dingin, si belalang sangat kelaparan dan sangat kedinginan. Sementara si semut mempunyai banyak makanan karena dia bekerja keras di musim panas. Jadi teman-teman, nasihat yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus belajar sebelum ulangan, kita harus sarapan sebelum sekolah, dan lain-lain. Tentunya teman-teman lebih tahu. So, this is the ant and the grasshopper. Thank you. Luar biasa sekali ceritanya. Itu tadi diceritakan dalam dua versi ya Bu ya, bilingual begitu ya. Jadi bahasa Indonesia juga bahasa Inggris. Nah Bu, sebelum kita berlanjut kepada penampilan-penampilan selanjutnya, ini kalau di lab school, SD lab school begitu, yang diajarkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja, atau ada bahasa asing lain, atau bahkan bahasa daerah yang diajarkan? Silahkan Bu Rini atau mungkin Pak Muklas. Untuk bilingualnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa juga diajarkan ya. Jadi anak kecil wajib pintar bahasa Jawa begitu ya di lab school ya. Kemudian pada hari Rabu dan hari Kamis itu menggunakan bahasa Inggris. Oh baik, baik dia mau ke luar, mau izin dengan gurunya. Semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi di lingkungan sekolah semuanya pakai bahasa Inggris begitu ya. Baik. Untuk hari Senin dan hari Selasa itu pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada program unggulan dari lab school juga, yaitu kerjasama dengan pusat bahasa. Itu setiap kali ya pusat bahasa. Oh, pusat bahasanya UNES. Pusat bahasanya UNES. Jadi nanti ketika ada turis asing yang belajar di UNES, kita datangkan ke lab school untuk berinteraksi dengan anak. Oh, jadi adik-adik ini udah biasa ketemu sama bule ya. Kalau saya ketemunya sama Pak Le gitu. Baik. Jadi secara mental juga mereka sudah terbiasa begitu ya Bu ya, bertemu, dilatih untuk pembiasaan seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai sekarang kegiatan akademiknya begitu ya, tadi sedikit ekstranya nanti kita bahas lagi, tapi ke akademiknya. Kurikulumnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit? Ada yang berbeda nggak dengan sekolah lain begitu? Untuk kurikulum kita menggunakan kurikulum 2013 yang baru, betul? Yang baru. Kemudian memang anak dituntut untuk lebih aktif, kreatif, bukan hanya gurunya yang aktif dan kreatif. Jadi itu tuntutan dari kurikulum sudah dilaksanakan di SD Lab School UNES. Baik, boleh silakan Ibu ditambahkan? Gini, jadi terkait dengan kurikulum dengan Permendikbud 160, di mana sekolah kami sudah melaksanakan semester 3, sehingga kami mengajukan untuk ajaran ini tetap melaksanakan kurikulum 2013 karena memang di kurikulum 2013 terlihat betul rapotnya baik dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oh, jadi meskipun kemarin sempat agak gonjang-ganjing begitu ya kurikulumnya, tapi tetap melanjutkan ya Bu ya. Baik, karena memang sebetulnya kalau kurikulum itu kan penyempurnaan ya. Kalau gurunya udah pinter-pinter mah udah kurikulum apa aja udah ngerti semua gitu ya siswanya. Baik, Ibu Rini, kalau melihat istilahnya peran serta keluarga, mungkin orang tua sebagai pengelola, barangkali Bu Rini juga paham betul begitu ya, orang tua, dukungan orang tua sebetulnya seperti apa terhadap putra-putri yang bersekolah di SD Lab School? Terima kasih. Jadi hubungan orang tua sangat mendukung sekali terhadap kegiatan-kegiatan yang di Lab School, baik akademis maupun ekstrakurikuler.
Untuk akademis kita menggunakan buku penghubung sehingga kegiatan-kegiatan siswa akan terekam betul. Anak adalah mutiara hati. Sudah saatnya sebagai orang tua memilihkan bentuk pendidikan yang paling sesuai dengan potensi dan bakat anak. Memilih lab school bukan pilihan terakhir, tetapi pilihan yang sangat menentukan masa depan putra-putri. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Nah ini seperti yang Bu Rini sampaikan bahwa memilih lab school itu bukan yang terakhir. Bisa jadi ini merupakan salah satu pilihan utama. Nah karena kegiatannya luar biasa, akademinya juga bagus banget. Seperti yang berikut ini kita akan menyaksikan adik-adik dari SD Lab School UNES yang akan menyajikan penampilan ekstra. Nah ini dia dibentuk sebagai calon pemimpin yang pemberani begitu ya, berkarakter juga. Karate seperti apa kira-kira karateka dari SD Lab School UNES? Mari kita saksikan bersama. Ini dia. Yang Sodan. Tapak tangan dewe ngajak putra-putri memang cukup cukup penting dibekali bela diri ya, untuk pembelaan diri ketika misalnya hal-hal yang buruk terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak begitu ya. Harapannya hanya ketika ada sesuatu yang buruk bisa membela diri begitu ya Pak ya. Dan ini luar biasa sekali. Anak-anak ini kelas berapa nih Pak kira-kira? Kelas 5 SD ya, sudah bisa gitu. Ini kalau lawan saya kalah duluan, saya lari Pak. Baik, kita berbicara mengenai ekstrakurikuler begitu ya. Ada gamelan, ada pramuka, karate, tari juga. Itu yang ngajarin siapa Pak Muklas dan Bu Rini atau ada yang dari guru yang lain? Untuk ekstra itu kita ada guru ekstra tersendiri. Oh baik, itu dari UNES juga atau bagaimana? Ya, seperti pramuka itu kita ambil dari PGSD UNES. Oh PGSD ya. Mahasiswa PGSD UNES yang memang sudah mempunyai sertifikat KMD minimal itu KMD. Kemudian untuk komputernya kita juga dari guru sendiri untuk membekali anak di era globalisasi. Betul. Ini untuk bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggris kita ambil dari lulusan UNES bahasa Inggris. Kemudian untuk satunya lagi yang juga icon kita yaitu bahasa Inggris ICT, kemudian
ekstra yang satunya itu pramuka. Jadi itu membekali anak untuk berkarakter tadi. Betul, jadi ini diberikan guru-guru yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kompetensi guru nih ya Pak ya, seperti apa sebetulnya kompetensi guru ini? Kan kadang orang tua tidak hanya memperhatikan sekolah misalnya menjadi bagus, itu tidak hanya dilihat dari lulusan, tapi juga kompetensi gurunya begitu ya Bu Rini, atau dosennya begitu. Nah, kalau kompetensi gurunya berbicara mengenai hal itu, seperti apa nih? Iya. Anak buah atau adik buahnya? Adik buahnya Pak Muklas. Untuk rekan-rekan guru, Betul. itu kita juga banyak dari lulusan PGSD, kemudian ada yang sudah lulusan S2. Oh, Iya. luar biasa. Kemudian untuk bahasa Inggris memang kita spesialis lulusan bahasa Inggris yang di kita UNES ambil dari tentunya ya, betul. tentu. Kemudian yang informatika itu juga dari lulusan informatika tapi tidak dari UNES karena Betul. Jadi pokoknya intinya adalah mengambil kompetensi sesuai guru dengan yang betul. kompetensinya. Yang pokoknya yang top jadi satu di lab school begitu. Yang lain nggak Ya, kebagian betul. ya Pak ya. Waduh, baiklah. Nah Pak, berbicara mengenai prestasi nih, tentu saja kalau anak-anak yang sedang aktif itu prestasinya kan banyak sekali. Nah, prestasi apa yang pernah diraih atau lomba seperti apa yang pernah diikuti Pak? Oke, kalau semuanya mungkin saya Banyak banget ya Iya, Pak? karena 2 banyak minggu banget. nggak selesai nih Pak nanti. salah satunya itu lomba juara 1 bahasa Inggris. Oh, storytelling itu Ya. mungkin ya, baik. Kemudian kalau yang gamelannya ini juga sudah pernah tampil ikut konser Sumpah Pemuda Tepuk di tangan Hotel boleh, Horizon Ibu. kemarin. Bapak, waduh, Kemudian Sumpah untuk di Pemuda. bidang olahraga kita juga ada inline skate Oh. 3000 meter speed Waduh, ya, itu luar juara biasa. 3 ya, Baik, tingkat jadi Jawa Tengah dan memang sudah DIY. biasa mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik itu tingkat provinsi barangkali begitu dan juga nasional barangkali ke depannya ya Pak ya. Iya. Ke Olimpiade Sains Olimpiade ya, Sains, kemarin iya. mendapatkan juara juga. Baik, jadi memang anak-anak ini berprestasi, gurunya berkompetensi, orang tuanya bersuka hati gitu ya. Karena kan putra-putrinya dididik dengan didikan yang luar biasa. Baik, kalau ini berbicara mengenai gamelan yang tadi sempat disebutkan Pak Muklas bahwa kemarin sempat mengikuti pada saat konser. Pak Sis mungkin sedikit Pak Sis. Nah, ini yang beliau yang maha gurunya gamelan nih. Terima kasih. Seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama memang dulu saya itu ditimbali oleh Bu Rini. Jadi secara Jawa ini saking senengnya Bu Rini kepada Gamelan gitu. gamelan Jawa, sekaligus Bu Rini yang membelikan gamelan ini juga ini. Jadi ini atas Jadi saya berangkat sendiri dengan Milih Mbak sendiri ya, ya, Bu, ya? dengan Mbak Kris waktu itu dari PPL ke Kraton Bapak. Waduh, ini mah langsung milih sendiri. Ke keraton beli gamelan sendiri, milih sendiri ya. Request warna juga ya Bu ya mungkin. Tetapi jelas dananya dari UNES. Terima kasih Betul. Bapak Rektor atas fasilitasnya. ya, selanjutnya begini, tadi sudah dikatakan oleh Bapak Muklas Kepala Sekolah bahwa prestasinya anak-anak ini ya memang sudah bagus. Di kemarin pentas di konser pemuda tanggal berapa tuh ya? Ya, di Hotel Horizon itu sekarang kemarin sudah bisa bagus mainnya, tapi yang kelas 5 yang main. Kalau yang nanti akan main ini kelas berapa ini? Pak? Ini kelas 4. Oh, kelas Ya. 4. Dan Baik. perlu diberitahukan, ini gamelan dari Lab School UNES Semarang bisa masuk MURI. Luar biasa. Bisa ya, masuk Pak. MURI. Wow. Ya. Dan juga kita tampil di PRPP ya Pak ya. Ya, PNBP Waduh, jadi sudah melanglang buana ya, Pak jadi konsep gamelannya ya. antara musik dengan gamelan itu sudah pernah disatukan, ternyata nadanya bisa sama Wah, dengan apa? kolaborasi. Handbell. Senada- Iya, iya, senada iya. seirama. Senada Iya, seirama. iya, Baik, iya, iya, kita iya, akan iya. menyaksikan Terima kasih. bagaimana mereka senada dan seiramanya serta bagaimana para penyinden-penyindennya bernyanyi dengan sukacita. Mari kita saksikan bersama. Ini akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul dan juga Wilujeng ya Bu ya? Betul ya? Oh, Wilujeng dulu baru Gundul-Gundul Pacul. Pacul. Oh, baiklah. Kalau begitu langsung aja kita lihat seperti apa penampilannya. Langsung saja ini dia adik-adik dari SD Lab School UNES.
Baik, boleh tepuk tangan dong. Ini bapak-bapak ada mayang aja, ibu-ibu nih saking terpesonanya lama-lama sambil mantuk-mantuk gitu ya, kalau orang Jawa mantuk-mantuk sambil ngopi atau ngeteh gitu enak ya Bu ya. Ini bisa juga kalau mau tanggapan wayang boleh loh. Boleh ya Bunda ini ya. Boleh kata Iya, boleh bisa menghubungi Live School UNES. Betul, luar biasa. Baik, yang berikut masih juga kita akan menyaksikan penampilan gamelan, begitu ya Pak ya. Gugur Gunung versi SD Lab School UNES. Kira-kira seperti apa penampilan gamelannya? Mari kita saksikan bersama. Ini dia.
mengenai sistem pendidikannya seperti apa, pembelajarannya begitu ya. Nah sekarang saya ingin bertanya, kalau di UNES itu kan ada bidang-bidang, ada apa ya, lembaga-lembaga gitu ya benar ini ya, ada LP2M, ada LP3 begitu ya. Nah kalau mungkin SD Lab School ini erat kaitannya dengan LP3 begitu ya. Ya, LP3 dengan itu LP3, lembaga pengembangan pendidikan dan profesi. Seperti apa hubungannya Bu? Terima kasih. Jadi kita satu pintu, jadi apapun uang masuk dan sebagainya masuk ke rekening rektor. Baik. Kemudian melalui LP3, ketuanya yang tadinya Bapak Dr. Bambang Butiraharjo yang sekarang dilantik sebagai PL3, digantikan PLT Bapak Abdurrahman MPD yang hari ini tadinya akan rawuh, tetapi karena ada kegiatan rapat kerja maka titip pesan saja bahwa memang dalam rangka lustrum, dalam rangka Dies yang ke-50, kiprah UNES mewujudkan generasi unggul yang cinta budaya nenek moyang. Jadi program-program kami Mbak, jadi misalnya ada open house, kemudian field trip, kemudian penelitian tindakan kelas, dan kegiatan yang lain itu divalidasi dan didanai dari LP3. Oh, jadi memang tidak hanya dengan UNES tapi lembaga-lembaga yang ada di dalam UNES juga hubungannya sangat erat sekali ya, karena bisa dikatakan bahwa SD Lab School UNES ini merupakan anak dari UNES begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Itu. Nah ini mungkin ke depan ada SMP-nya juga, begitu ya, ada SMA-nya juga. Jadi kalau orang tua mau nyekolahin udah nggak usah bingung, SMP dari SD sampai SMA di situ aja ya. UNES ya kuliahnya di situ ya, enak ya Bu ya Dalam lingkungan. kesempatan ini saya terutama Lab School UNES mengucapkan terima kasih, mengaturkan terima kasih kepada LP3. Betul, baiklah Ibu. Ini putra-putrinya sudah banyak yang tampil, tapi sekarang giliran putri-putri cantik. Waduh, ini seperti putri keraton yang sudah cantik-cantik sekali. Ini akan menarikan tari merak gigil gitu ya Pak ya. Baik, langsung saja kita saksikan bersama bagaimana kemolekan dan lenturnya gaya tari mereka di tari merak gigil bersama dengan SD Lab School UNES.
hewan juga nih, konservasi budaya dan juga konservasi alam juga ya Bu ya. Baik Bu, kalau kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan Ibu, ini kan tadi ada banyak sekali yang ditampilkan ya Bu ya. Nah itu mungkin begini Bu, ke depan apa sih Bu yang ingin dicapai, atau mungkin Pak Muklas juga bisa menyampaikan ke depan apa sih Bu yang ingin dicapai lagi oleh SD Lab School UNES? Oke, jadi tentunya ada progres, ada peningkatan. Utamanya UN kemarin alhamdulillah kita 100% dengan nilai rata-rata 9. Dan hanya baru sedikit jumlahnya yang 9. Harapannya tahun 2015 tentunya bertambah. Dan juga sudah masuk pada sekolah-sekolah favorit. Alhamdulillah juga akreditasi dengan bantuan orang tua dan semua guru, kita mendapatkan nilai A. Luar biasa, waduh, tidak diragukan lagi akreditasi A, prestasi siswanya luar biasa, kegiatannya banyak dan positif, dan ini bisa menjadikan putra-putri nanti sebagai penerus bangsa yang luar biasa, tentu saja lulusan Lab School ya Bu ya. Betul sekali, tentunya harapan dari pihak operasionalnya yaitu Pak Muklas sebagai kepala sekolah bisa disampaikan Pak Muklas. Mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pol Fatur Rahman, Bapak Rektor ya, dan LP3 yang telah memberikan jalan, fasilitas, segala gedung yang megah juga untuk kelancaran pembelajaran, guru-guru. Alhamdulillah sudah menyandang sebagai pramubakti dengan gaji di atas UMR. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Rektor Profesor Fatur Rahman. Baik, ini siswanya bahagia, gurunya sejahtera. Kalau ada lowongan kabar-kabar ya Bu. Boleh. Ngarep tetapnya proposal diajuin. Baiklah. Oke, kita sekarang akan menyaksikan ini mocopat ya. Sekar mocopat mijil laras pelok 46, mudah-mudahan saya benar bacanya ya, oleh adik Safira, yang akan diterjemahkan oleh Bu Linda. Mari kita saksikan bersama dari SD Lab School UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu lan kanca-kancaku sing kula ngajeni, niki kula Safira Dewi Aprilia badhe nyekar mocopat. Kula sekolah ning SD Lab School UNES Semarang lan kula putri saking Bapak Bambang Kurniawan. Sekar mocopat mijil laras pelok
Kejaba pintar kudu sing wasis sarta wikatekno angajeni marang sapadane sesrawungan kudu tansah becik bekti ibu bapak manut ing sapakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Adapun terjemahannya. Wahai, ingatlah anakku akan semua nasihatku. Dikau juga seorang satria namanya. Harus tenang, berbudi luhur, lembut, dan bijaksana dalam segala-galanya. Selain pandai, anak-anak harus juga kreatif. Juga harus menghormati kepada sesama, berteman dengan baik, berbakti, dan patuh kepada orang tua. Wow, terima kasih Bu Linda dan juga Safira Dewi. Luar biasa nih Putri Pak Bambang tadi ya Bu ya. Ini bapaknya pasti bangganya luar biasa ya. Kalau saya suruh nyanyi saya udah grogi duluan Bu. Gembrobyos kalau orang Jawa bilang ya. Saya penikmat Bu. Penikmat lagu-lagu Jawa. Dan ini juga mengandung makna yang sangat dalam ya Pak Budi ya. Pak Sis juga kalau orang-orang Jawa zaman dulu itu ngandaninya dengan tembang ya, jadi tidak dengan marah-marah tapi dengan tembang, sehingga putra-putrinya ini ya Bu ya. Iya, jadi ada kata kuncinya bahwa siswa lab school itu sikap itu nomor satu. Moral, sikap spiritual maupun sikap sosial tadi dikatakan, juga berteman dengan baik dan patuh pada orang tua. Betul, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu gurunya kalau sekarang. Karena ini yang ngajarin kalau di sekolah tentu saja Bapak Ibu guru dan juga Bu dari ini begitu ya Bu ya. Kalau kita sekarang berbicara mengenai kesulitan Bu, ya namanya pekerjaan pasti ada tingkat kesulitan. Tapi kalau misalnya di lab school pernah nggak sih Bu atau suka dukanya begitu Bu? 2008, 2009 sampai dengan 2015 seperti apa? Oke, duka kami kelola sebagai sahabat sehingga utamanya adalah solusi. Perjuangan ketika di 2008 saya masih ingat ketika ada pembangunan sehingga banyak debu, tetapi anak-anak tetap bersemangat dengan menggunakan masker, gurunya juga menggunakan masker, dan kami mengundang motivator. Saya masih ingat itu Dr. Nugroho yang juga memberikan semangat bahwa mengajar, bekerja itu menggunakan hati, dan mereka selalu saya berikan motivasi biar padang sak padang padane rembulan langsung ini isih padang atine para guru kang tansah paring pepadang marang murid-murid. Nah, itu. Jadi maknanya apalah artinya kendala kalau asa tetap membara. Luar biasa dong. Tepuk tangan sekali lagi nih, gurunya hebat, muridnya juga luar biasa. Ini sebenarnya saya mau tanya sedikit sama Pak Sis ini, karena Pak Sis kan yang juga berhadapan langsung dengan putra-putri, terutama di gamelan itu kan bukan perkara mudah ya Pak ya bermain. Itu suka dukanya seperti apa sih Pak Sis? Kalau suka dukanya ya harus telaten saja. Telaten. Memang anak-anak sekarang itu dengan anak dulu agak lain, berbeda. Jadi anak-anak sekarang ya saya dengan Pak Budi ya didukunglah. Bu ini ya harus telaten, sabar. Memang harus nyampe itu. Jadi kendalanya masalah kita harus bisa menekuni anak-anak itu supaya bisa fokus dan senang sama gamelan sama tembang-tembang Jawa begitu. Baik, terima kasih Pak. Ini tampaknya kalau dari pembicaraan tidak ada dukanya, suka aja duka biarkan sabar seperti tadi Bu Dari ini sampaikan. Baik, sekarang kita akan menyaksikan putri-putri cantik yang tidak kalah cantik dengan yang tadi. Ini akan menarikan tari gajah melin ya, betul ya Pak ya. Langsung saja kalau begitu kita saksikan adik-adik dari SD Lab School UNES.
Melin ya. Cantik sekali, luar biasa. Ini mungkin nanti kalau sudah besar, kalau menekuni bidang seni tari bisa mewakili Indonesia untuk kancah internasional ya Bunda ya. Baik-baik. Nah, sebelum kita mencapai pada penghujung acara ini, banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan SD Lab School UNES begitu ya. Banyak sekali ingin digali. Hanya saja waktunya cuma 1 jam ini Bu ya. Tapi mungkin sedikit yang sebelum kita closing, Pak Muklas sebagai kepala sekolah, saran atau pesan untuk adik-adik, untuk siswa begitu dan orang tua juga untuk masyarakat di Kota Semarang atau Jawa Tengah pada umumnya seperti apa Pak? Silakan. Mungkin pesan yang saya sampaikan untuk warga Kota Semarang, ini tidak usah ragu untuk menyekolahkan anaknya di SD Lab School UNES. Ini sedang membuka pendaftaran peserta didik baru. Ini karena hanya menampung 2 kelas. Setiap tingkatnya. Ya, setiap tingkatnya untuk segera mendaftarkan putra putrinya di SD Lab School UNES yang beralamatkan di Jalan Menoreh Tengah 10 nomor 4, atau kalau tidak sempat bisa lihat-lihat di websitenya labschool.unes.ac.id. Oh baik, jadi informasinya bisa didapat di situ, terkait juga biaya juga barangkali bisa dilihat di situ ya Pak bisa. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Juga leaflet sudah kami siapkan dan semua penjelasan sudah kami tuliskan di situ. Baik, jadi kalau orang tua yang ingin mencari informasi bisa datang langsung ke Lab School atau mencari informasi di webnya tadi ya. Keunggulan-keunggulannya banyak sekali pemirsa, jadi orang tua di luar sana tidak perlu ragu untuk menitipkan istilahnya seperti itu ya Bu ya, di keluarga kedua yaitu di SD Lab School UNES. Ya, saya tambahkan sedikit, selain di SD bisa juga putra-putri yang orang tuanya sibuk bekerja, sibuk bekerja. Di Lab School itu juga ada TPA, Taman Penitipan Anak, juga ada kelompok bermain dan juga ada TK. Jadi berjenjang. TK, SD, ya, jadi PAUD-nya itu kelompok bermain dan TK, juga ada tempat taman, maksudnya taman penitipan anak, kemudian SD. Baik, jadi sudah komplit, jadi satu di situ, sudah nggak perlu kemana-mana ya. Pak Budi, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Pak Muklas, saya doakan selalu sehat, Bu Rini juga selalu sehat, guru-gurunya selalu sehat sehingga bisa mencurahkan ilmunya kepada putra-putrinya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir mengantarkan putra-putri yang sangat membanggakan, dan saya berharap semoga lulusan dari SD Lab School ini bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya membanggakan tapi juga memperkenalkan Indonesia ke dunia internasional. Saya Nani Widiawati beserta kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan terakhir gamelan dari SD Lab School UNES.